Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Deka Sport for your hobby. Nah, kali ini saya dapat satu buah kiriman. Ya, ini dia raket dari Haiqua. Oke, Haiqua Smasher. Nah, sebelum kita unboxing raket ini, saya akan bahas sedikit tentang marketing strategi dari Haiqua. Nah, jadi setelah saya unboxing beberapa kali Haiqua, saya menemukan suatu keunikan dari Haiqua di mana pada umumnya brand-brand raket lain itu menggunakan marketing strategi, yaitu menggunakan branding dari suatu serinya. Misal pada brand tertentu ya, itu ada seri A. Ya, seri A itu pasti identik dengan power misalnya. Kemudian ada seri B, misalnya identik dengan kontrol, seri C, speed dan seterusnya. Ya kalau di otomotif misalnya kayak Toyota itu kan ada Toyota Kijang dari zaman Kijang Doyok sampai dengan Kijang yang terbaru yaitu Zenix, itu namanya tetap Kijang dipertahankan. Nah, dan itu sudah menjadi branding di mana yang namanya Kijang itu adalah mobil keluarga 7 seater dengan kenyamanan. Nah, uh, itu adalah strategi yang umum digunakan. Itu namanya brand image management. Nah, tapi khusus untuk Haiqua, nih Haiqua yang menarik adalah dia itu namanya selalu ganti-ganti. Nah, setiap tahun dia akan keluar nama, keluar seri baru. Nah, seri baru itu nanti punya karakter yang beberapa karakter. Misalnya ada kadang satu seri itu bisa langsung untuk power, kemudian speed, kemudian all around. Tapi ada juga yang memang khusus untuk power seperti Smasher ini relatifnya adalah memang raket smash untuk tipe power. Namanya juga cocok banget ya, Haiqua Smasher. Nah, sekarang kita langsung aja deh kita buka unboxing. Oke, ini dia raketnya. Raketnya ada raket Haiqua Smasher. Ini yang Smasher 9 ya, warnanya hitam dan merah. Hitam, merah, putih. Oke. Kemudian saya juga dapat dua buah senar ya. Yang satu ISO 66 nano dan satu lagi ISO 66 karbon dari Haiqua. Nanti kita bahas sedikit tentang senar ini. Oke, kita bahas tampilannya dulu ya. Dari bawah ini capnya yang karbon, artinya ini adalah yang reguler. Kemudian seperti biasa capnya Haiqua adalah seperti ini ya, jendol di bagian belakang ini untuk nahan supaya nggak meleset. Kemudian di sini gripnya Haiqua honestly nggak bisa langsung dipakai, jadi kalian harus ganti apakah ininya di double langsung atau mau dilepas, terserah kalian. Intinya kalau di double itu jadi lebih tebal, kalau dilepas jadinya tipis. Kalau saya suka yang tipis-tipis. Ini gripnya kecil banget. Kalau di brand lain istilahnya G6, tapi di sini nggak ada informasinya G berapa. Di sini ada keterangan balance point-nya 300 mm, kemudian beratnya 85 gram. Capnya cap standar Haiqua seperti biasa. Kemudian kita naik ke atas, di atas ada tulisan stiff. Jadi untuk yang Smasher 9 ini adalah yang stiff. Jadi ada beberapa tipe nanti kita bahas. Dari flexibility-nya tuh ada beberapa model. Maximum tension 33 lbs, 33 pounds. Kemudian ini ada tulisannya Smasher 9 Aero Carbon Shape. Oke. Kemudian ada tulisan lagi strictly design and test by Haiqua Group. Jadi sudah didesain dan dites juga oleh Haiqua Group. Kemudian ini T-join-nya. Ini ada yang menarik nanti di T-join, kita bahas nanti di bagian fitur. Kemudian ini yang disebut 3D Aero Shape. Oke, bentuknya saya ingat pada suatu brand lain tapi nggak bisa saya sebut. Persis kayak gini modelnya. Dan itu jadi salah satu raket andalan saya ya. Wow, ini bikin saya penasaran apa bener nih hasilnya akan sama dengan raket yang brand lain itu.
ya. Ya jadi 3D Aero Shape itu maksudnya gini ya teman-teman ya. Dia itu secara penampang, luas penampangnya nih ya, ini lebar. Tapi kalau kita lihat dari sisi sini, ini tipis. Ya, ini ya pasti akan kuat secara arah ini ya, arah dari depan. Ini akan kuat karena ininya lebih lebar. Itu karena konstruksinya dia. Kemudian kita ke grommetnya. Oh kenceng nih grommetnya, bagus ya. Oke, grommetnya bagus. Kemudian grommet yang dipakai grommet standar semua, tidak ada fitur yang istimewa. Tulisannya metric head shape bagian sininya, artinya size ininya udah gede, udah luas, bukan yang tipe kecil. Kemudian ada tulisan lagi apa nih, slim shape high modulus graphite. Ini menarik banget ya. Aero carbon graphite-nya di sini, tulisan slim shape-nya justru di sini. Oke. Di sini ada tulisan Smasher di bagian dalam. Nah, ini cukup mengejutkan teman-teman. Jadi kalau Haiqua ini biasanya kalau yang warna metalik itu yang seperti ini bagus banget. Bagus banget, rapi banget. Cuma biasanya kalau yang Dove itu kurang rapi. Contoh nih ya, yang Haiqua Sri Asih ini, yang Dove ini agak kurang rapi catnya. Tapi yang ini ya adalah sedikit-sedikit kurang rapinya, tapi relatively lebih rapi dibanding si yang sebelumnya, itu ada di Haiqua Sri Asih. Kalau yang ini finishingnya ada beberapa yang kurang oke. Tapi kalau ini sih relatively oke ya, bagus ya. Ya meskipun di tulisan Aero Shape Carbon Shape-nya ini kurang tegas. Di tulisan-tulisan kecilnya ini kurang tegas nih. Oke, itu dari tampilan catnya ya. Tapi kalau dari overall dari jarak segini aja, wah bagus banget. Oke, sekarang kita ke spesifikasi teknis yang tertulis ya. Jadi untuk maximum tensionnya 33 pounds tertulis di sini, di shaftnya. Grommetnya 72, artinya dia itu yang tipe normal ya 72. Karena kalau yang ada yang lebih sedikit jumlah grommetnya itu lebih mementingkan repulsion power. Kemudian ada yang jumlahnya lebih banyak itu lebih mementingkan kontrol dan juga keawetan dari senar. Oke, kemudian frame-nya ini 3D Aero Carbon Shape. Bentuknya 3D Aero Carbon Shape, kemudian metric head shape, artinya udah gede. Kemudian dia slim shaft, harusnya sih di 7 mm, nanti kita ukur. Kemudian untuk flexibility-nya, nah ini ada beberapa varian ya. Flexibility-nya ada yang 5 itu medium, kemudian 6 itu medium stiff, 7 itu medium stiff juga. Nah, semester 8 dan 9 ini yang stiff. Nah, saya kan salah satu pecinta raket stiff, makanya saya pilih stiff. Kenapa? Kenapa sih kayak milihnya yang stiff? Karena biasanya raket stiff itu mahal. Untuk menghasilkan karbon yang stiff dengan ketebalan seperti ini pasti butuh biaya yang lebih tinggi, biasanya lebih mahal. Makanya saya sekalian aja beli yang stiff. Cuma buat kalian kalau yang powernya kurang, mending jangan yang stiff, beli yang medium. Saya juga nggak kuat-kuat amat sih, cuma seneng aja gitu pakai stiff. Kemudian untuk beratnya ini adalah 80 sampai 85 gram, artinya 4U. Kemudian balance point-nya itu head heavy di 290 sampai 290 sampai 300 mm head heavy. Kemudian materialnya adalah high modulus graphite dan harganya 450 ribuan. High modulus graphite itu sebenarnya material yang umum dipakai di raket badminton. Dengan spesifikasi yang beratnya adalah 4U 80 sampai 85 dan 290 sampai 300 mm untuk balance point-nya, saya bisa bilang raket ini adalah raket power untuk smash. Jadi memang pas sekali kalau namanya adalah smasher. Oke, kelebihannya dari raket ini apa nih? Ini ada fitur-fitur
yang dibawa oleh raket ini. Pertama adalah T-joinnya. Nah, T-joinnya ini adalah diperkuat, reinforce. Jadi memang sedikit lebih besar dibanding si Challenger. Ini belum saya sempat review, nanti kita review bareng aja sama yang ini ya. Jadi memang si Challenger ini ada isu sedikit di getaran. Nah, dijawab langsung oleh Haiqua dengan produk terbarunya yaitu Smasher. Nah, ini kemudian ada lagi Sharp Wind Stabilization, meningkatkan presisi serta dapat menahan getaran. Sharp Wind Stabilizer sebenarnya di bagian mana ya? Sepertinya sih di bagian frame-nya ya, Sharp Wind Stabilizer ini. Sharp Wind Stabilizer. Ya karena mungkin dengan bentuknya yang seperti ini ya, agak melebar jadinya dia harusnya lebih stabil. Oke, nanti kita coba tes dulu bener nggak isu getaran yang ada di Challenger Challenger Z88 dan seri teman-temannya ini. Ya, saya pikir saya doang yang pas ngetes itu loh, kok kayak ada getaran nih ketika untuk pukulan-pukulan panjang. Ternyata memang langsung dijawab oleh si Haiqua dengan mengeluarkan seri di atasnya. Cuma jadi bentuknya si Tijo ini agak lebih gede ya. Ini kelihatan banget nih, Tijo ini lebih besar, lebih tebal dibanding si Challenger. Yang unik adalah di Seri Asih isu getaran nggak ada sama sekali, padahal ini T-joinnya juga tipis. Tapi memang konstruksinya sedikit berbeda. Nah, di sini pun, ini tebel ya. Untuk yang Fighter Pro, ini T-joinnya tebel, makanya dia nggak ada isu. Dan memang box frame-nya gede banget, ini nggak bakalan geter, ini kuat banget ini. Oke, rasanya untuk unboxing kali ini udah cukup. Nanti saya akan bahas raket ini reviewnya setelah kita coba tes di lapangan, coba kita pakai. Dan untuk pembandingnya saya udah siapin Haiqua yang lain, yaitu Haiqua Fighter Pro Z 9. Ini udah pernah kita bahas. Ini untuk tipe gebuk ya, untuk tipe smash. Kemudian Challenger 88 ini relatively untuk all round sampai dengan power. Kemudian ini yang terbaru Smasher. Nanti kita akan coba tes di lapangan. Kita pasang senar dulu lah, kita tes dan kita bandingkan ketiga raket ini. Kemudian untuk senarnya ini ada ISO 66 Nano dan ISO 66 Carbon. Apa bedanya? Di belakangnya sudah ada ini ya tulisannya. Oke, untuk spesifikasinya keduanya sama-sama diameternya 0,66 mm. Kemudian untuk maksimum tensionnya sama-sama bisa dipasang 40 pounds. Tapi untuk rekomendasinya ini yang ISO 66 Nano itu maksimum di 30 sampai 32, sedangkan untuk yang karbon ini lebih kuat, dia bisa di 31 sampai 33. Kemudian untuk heating soundnya yang karbon lebih bagus. High repulsionnya juga lebih bagus, stability efeknya sama, shock absorbernya sama, durability-nya lebih bagus yang nano, kontrolnya lebih bagus yang nano. Jadi intinya yang raket ini lebih ke repulsion dan heating sound, sedangkan yang ini lebih ke kontrol dan durability. Oke, terima kasih udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe supaya nanti bisa nonton video-video yang lain, termasuk untuk review setelah kita pakai di lapangan. Thank you udah nonton, see you, dah.